Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre horor misteri berjudul Dollhouse yang rilis pada tahun 2025. Film ini bercerita tentang pasangan suami istri yang kehilangan putri kecil mereka secara tragis, hingga membuat sang istri mengalami depresi berat. Untuk mengisi kekosongan hatinya, istrinya pun membeli sebuah boneka antik yang sangat mirip dengan anaknya, dan mulai memperlakukannya seperti anak sendiri. Kehadiran boneka itu awalnya tampak membantu keluarga tersebut pulih, tetapi setelah mereka memiliki anak lagi, boneka tersebut kembali muncul dan akhirnya terungkap bahwa boneka itu menyimpan kekuatan misterius yang mengancam keselamatan keluarga mereka. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ibu bernama Yoshi yang rumahnya didatangi oleh teman-teman anaknya bernama Mei. Karena cemilan di rumahnya sudah habis, Yoshi pun mengatakan kepada Mei kalau ia akan pergi ke supermarket untuk membeli cemilan. Sebelum pergi, Mei pun memastikan kalau rumahnya aman untuk anak-anak. Di dalam rumah, tampak anak-anak yang sedang bermain petak umpet. Namun, karena semua tempat sudah dipakai teman-temannya, Mei pun kebingungan harus bersembunyi di mana. Setelah kembali dari supermarket, Yoshi pun tampak kaget karena rumahnya tiba-tiba menjadi sepi, serta ia tidak menemukan Mei di mana-mana. Yoshi yang panik pun langsung keluar rumah dan bertanya kepada tetangga sekitarnya. Diketahui ternyata teman-temannya pergi dari rumah karena Mei yang tiba-tiba saja menghilang. Yoshi pun langsung menghubungi suaminya bernama Tadahiko. Sesampainya di rumah, tampak polisi yang sudah sampai di rumahnya untuk membuat laporan. Setelah itu, Yoshi tidak sengaja menumpahkan minuman di mejanya. Dan saat ia hendak mencuci taplak mejanya, betapa terkejutnya Yoshi ketika ia akhirnya menemukan Mei, yang ternyata sudah tewas akibat terkunci di dalam mesin cuci pada saat bermain tadi. 1 tahun berlalu sejak kematian Mei. Tampak Yoshi yang masih mengalami trauma berat akibat kematian putri kesayangannya itu. Yoshi pun menghadiri sebuah grup konseling di rumah sakit tempat Tadahiko bekerja, yang dikhususkan untuk orang tua yang juga mengalami hal yang sama. Tampak Yoshi yang masih menyalahkan dirinya sendiri akibat kematian anaknya itu. Ketika di rumah, mertuanya yang bernama Toshiko mengunjungi mereka untuk melihat kondisinya. Toshiko pun mengatakan kalau dekat sana ada sebuah kuil yang menerima jasa pembakaran barang-barang milik orang yang telah meninggal. Menurut Toshiko, membakar barang peninggalan Mei bisa menjadi simbol pelepasan, agar arwah yang telah pergi bisa tenang, serta yang ditinggalkan bisa perlahan melanjutkan hidup. Keesokan harinya, Yoshi memutuskan untuk menuruti saran mertuanya. Ia berniat pergi ke kuil dengan membawa beberapa barang milik Mei. Dalam hatinya, Yoshi sebenarnya ragu, karena ia belum benar-benar siap melepaskan Mei. Namun di sisi lain, ia juga sudah lelah hidup dalam rasa sakit yang terus berulang. Keesokan paginya, saat sedang berdiri di balkon, brosurnya tiba-tiba terbang keluar, seolah menuntunnya menuju ke suatu tempat. Tanpa disadari, Yoshi pun sampai di sebuah tempat yang menjual barang antik dan melihat ada sebuah boneka di sana. Ketika pulang ke rumah, Tadahiko pun tampak kaget melihat boneka tersebut sudah berada di meja makan, serta Yoshi yang tampak sangat bahagia. Keesokan harinya, Yoshi pun memotong kuku, rambut, dan juga memakaikan baju-baju milik Mei kepada boneka tersebut. Karena merasa khawatir, Tadahiko pun membawa Yoshi untuk berkonsultasi. Namun dokternya mengatakan kalau apa yang dialami Yoshi biasa disebut sebagai terapi boneka, yang kadang digunakan untuk membantu penderita trauma berat. Dokternya meminta Tadahiko untuk tetap tenang, dan seiring berjalannya waktu, ia yakin kalau Yoshi pasti akan kembali ke kondisi normal. Mereka pun menjalani kehidupan bersama tersebut layaknya keluarga bahagia, seperti berjalan-jalan mencari baju hingga liburan bersama keluar kota. Bahkan berkat boneka tersebut, Yoshi juga berhasil menghilangkan traumanya atas mesin cuci. Hingga suatu hari, saat Tadahiko sedang bekerja, Yoshi tiba-tiba datang dan mengatakan kalau ia sedang hamil. Beberapa bulan setelah itu, anaknya pun akhirnya lahir dan diberi nama Mai.
Sejak saat itu, bonekanya pun terlupakan dan akhirnya dikembalikan ke kotaknya. Karena pada saat Yoshi sedang mengobrol dengan mertuanya, tiba-tiba saja leher anaknya terlilit rambut boneka tersebut pada saat sedang tidur. 5 tahun berlalu, tampak Mai, yang kini sudah tumbuh menjadi anak yang ceria dan sudah bersekolah. Sesampainya di rumah, Mai tidak sengaja menemukan kembali boneka yang selama ini sudah tersimpan di lemari. Mai pun menamai bonekanya Aya dan bertanya kepada Yoshi apakah ia boleh bermain dengannya. Yoshi yang tidak terlalu memikirkan hal tersebut pun memperbolehkan Mai untuk bermain. Namun anehnya, tampak rambut dan kuku di bonekanya itu, yang kini sudah tumbuh layaknya manusia. Keesokan paginya, tampak Mai yang berbicara dengan bonekanya. Yoshi pun tidak terlalu mempedulikannya dan menganggap itu adalah hal yang normal. Namun anehnya, saat sedang tidur, Mai tiba-tiba datang ke kamar Yoshi dan mengatakan kalau bonekanya menyakitinya sehingga ia tidak bisa tidur. Namun Yoshi menganggap kalau itu hanyalah khayalan Mai dan membawanya kembali ke kamarnya. Ia juga memindahkan bonekanya tersebut ke atas lemari. Perlahan kejadian aneh mulai terjadi, hingga suatu hari, salah satu teman Mai datang ke rumah dan tiba-tiba terluka saat bermain. Saat ditanya, Mai pun mengatakan bahwa bonekanya yang melakukannya. Yoshi yang tidak percaya langsung menyuruh Mai untuk segera meminta maaf. Beberapa hari setelah itu, tampak foto-foto lama Yoshi bersama Mei tiba-tiba sudah rusak di kamar Mai. Namun lagi-lagi, Mai mengatakan kalau itu adalah ulah Aya. Ketika sedang memarahinya, terlihat tangan Mai yang kini dipenuhi luka-luka goresan. Hari demi hari berlalu, teror dari bonekanya semakin mencekam, seperti gambar Mai di sekolah yang mengerikan, hingga bonekanya yang tiba-tiba muncul ke kamar tidurnya. Karena mulai merasa aneh, Yoshi pun langsung membuang boneka itu pada saat ada truk sampah lewat di depan rumahnya. Namun tak lama setelah itu, terlihat ada polisi dan ambulans melintas di dekat rumahnya. Ketika ia mendatangi lokasi tersebut, ternyata tukang sampah tadi terjepit di mesin mobilnya. Serta Mai yang tiba-tiba muncul dengan membawa bonekanya. Malam harinya, ketika melihat CCTV di kamar Mai, terlihat Mai yang berbicara dengan bonekanya, yang membuat penyakit panik Yoshi kambuh hingga ia harus kembali mengonsumsi obat lagi. Keesokan harinya, Mai mengajak Yoshi bermain petak umpat. Ketika mencari-cari hingga mesin cuci, bonekanya tiba-tiba lompat ke arah Yoshi, yang ternyata adalah Mai. Ia pun langsung refleks melempar Mai ke lantai. Tangisan Mai pun langsung membuat Yoshi tersadar. Ketika di rumah sakit, dokter menemukan ada luka goresan cukup parah di punggungnya. Namun ketika ditanya, Mai tidak berani menjawab, sehingga Tadahiko menganggap kalau itu adalah ulah Yoshi. Karena ia juga pernah memiliki luka yang sama di lengannya, akibat sering menggaruknya pada saat sedang gelisah. Oleh karena itu, Tadahiko meminta Yoshi untuk dirawat di rumah sakit dulu, sementara Mai akan bersama mertuanya di rumah. Sebelum pergi, Yoshi meminta Tadahiko untuk membakar bonekanya tersebut di kuil yang sempat ibunya rekomendasi dulu. Sesampainya di rumah, Tadahiko langsung menghubungi kuil tersebut, dan ia pun diminta mengirimkan foto kotaknya terlebih dahulu. Namun proses pembakarannya harus menunggu 1 bulan lagi, karena kuota bulan itu sudah penuh. Saat sedang foto, Tadahiko pun melihat ada tulisan Yasumoto Kokichi. Setelah dicari, ternyata Yasumoto adalah pembuat boneka legendaris di zaman kekaisaran. Boneka-boneka buatannya dikenal bukan sekedar karya seni, melainkan dipercaya memiliki unsur spiritual yang kuat. Tak lama setelah foto dikirim, pihak kuil menghubungi Tadahiko kembali, dan dengan paniknya meminta Tadahiko untuk segera menyerahkan boneka tersebut. Menurut mereka, boneka itu sangat berbahaya, dan tidak boleh disimpan terlalu lama. Sementara di rumah, Mai pun tiba-tiba meminta digendong saat Toshiko hendak mengambil barang di kulkas. Namun ketika kembali ke kamar, terlihat Mai yang sedang tidur, dan Toshiko pun langsung panik setelah mengetahui
kalau yang ia gendong dari tadi adalah bonekanya. Toshiko pun langsung mengurung boneka itu di dalam lemari dan meminta Yoshiko untuk segera mengambil bonekanya. Setelah selesai bertelepon, tiba-tiba terdengar suara berisik dari dalam gudang, dan boneka di dalamnya sudah menghilang bersama dengan Mai. Toshiko pun langsung mencari keluar rumah hingga ia akhirnya menemukan Mai sedang berada di sebuah jembatan. Ketika hendak mendekatinya, Mai tiba-tiba lompat ke bawah jembatan. Setelah Tadahiko sampai di rumahnya, terlihat Mai yang tiba-tiba berjalan sendiri kembali ke rumah. Tak lama setelah itu, polisi juga sampai bersama dengan Toshiko. Ia pun bercerita, pada saat hendak mendekati Mai tadi, Toshiko tiba-tiba diserang oleh sosok yang menyerupai boneka tersebut. Saat polisi mengecek CCTV dekat sana, memang jelas terlihat sosok bocah berambut acak-acakan yang menyerang Toshiko. Sosok itu tampak bukan seperti manusia biasa. Keesokan harinya, seorang biksu dari kuil datang untuk mengamankan bonekanya. Boneka tersebut disegel menggunakan ritual khusus. Biksu yang bernama Shinchan mengatakan kalau boneka itu akan dimusnahkan di kuil. Tadahiko pun ikut mengantar boneka tersebut ke kuil. Ia bahkan merekam prosesnya dengan harapan bisa menunjukkan pada Yoshi bahwa semua keanehan ini akan segera berakhir. Setelah ritual selesai, biksu tersebut ternyata sudah menukar bonekanya, karena ia tahu kalau boneka buatan Yasumoto itu memiliki harga yang tinggi di kalangan kolektor. Ketika hendak mencari kolektor yang lain, Shinchan tiba-tiba mengalami mual, serta ada seonggok rambut keluar dari mulutnya, dan akhirnya tidak sengaja terjatuh dari eskalator dekat sana. Ia pun langsung dilarikan ke rumah sakit tempat Tadahiko bekerja. Tak lama setelah itu, biksu senior dari kuil pun datang sambil membawa boneka tadi, yang membuat Tadahiko tampak terkejut. Biksu tersebut pun mengatakan kalau mereka tidak sanggup melakukan ritual terhadap bonekanya, sehingga ia berencana merekomendasikan ke orang yang lebih ahli lagi bernama Kanda. Ketika salah satu perawatnya menggendong bonekanya, mereka merasa bobotnya menjadi lebih berat, sehingga Tadahiko langsung melakukan CT scan kepada bonekanya itu. Betapa terkejutnya mereka saat melihat isi di dalam boneka itu memiliki susunan tulang layaknya manusia. Tak lama kemudian, polisi kemarin pun datang dan berniat mengambil alih boneka tersebut sebagai barang bukti untuk kasus yang menimpa mereka semalam. Kanda pun akhirnya sampai di rumah sakit dan hendak mengambil boneka tersebut. Namun sayangnya polisi tersebut melarangnya, meski Kanda sudah memperingatkan bahwa boneka tersebut berbahaya. Kanda dan Tadahiko pun akhirnya memutuskan mengikuti polisi tersebut yang hendak pergi ke sebuah lab. Namun di tengah perjalanan, bonekanya tiba-tiba menghilang, dan polisi tersebut sempat menabrak sosok seorang anak kecil yang tiba-tiba muncul di depannya. Ketika Kanda dan Tadahiko menyusulnya, terlihat polisi tersebut yang sudah terhipnotis oleh bonekanya, sehingga Kanda langsung melakukan ritual dan menyegel boneka itu di sebuah kotak khusus. Setelah itu, Kanda pun pergi menemui seorang pembuat boneka legendaris bernama Takeshi. Di dalam rumahnya, Takeshi menceritakan kisah yang sudah diceritakan secara turun-temurun oleh keluarganya. Menurut cerita itu, Yatsumoto hidup bersama istrinya Taiko, dan putri mereka bernama Aya. Aya terlahir dengan penyakit langka yang membuatnya sering sakit-sakita. Kondisinya semakin memburuk dari hari ke hari. Taiko yang tak sanggup melihat penderitaan anaknya pun mulai kehilangan harapan dan memutuskan untuk bundir bersama. Namun sayangnya, yang meninggal dunia hanya Aya sendiri. Demi menutupi aib istrinya, Yatsumoto pun memutuskan untuk membuang mayatnya ke sungai dan membuat boneka baru dengan rambut serta kuku asli dari Aya. Di saat-saat terakhirnya, Taiko meminta agar mayatnya nanti dikuburkan bersama dengan boneka Aya di sebuah pulau terpencil bernama Kanajima. Namun pada saat Takeshi mencari informasi di kuburannya, ternyata bonekanya kini sudah menghilang karena dicuri. Sebab harga boneka antik saat itu sedang melambung tinggi. Setelah dari rumah Takeshi, Kanda dan Yoshi
ternyata sama-sama berniat untuk mengembalikan boneka Aya ke makam ibunya. Kanda pun sempat memperingati mereka kalau ritual tersebut akan sangat berbahaya, dan kembali bertanya apakah mereka benar-benar ingin pergi. Mereka pun akhirnya setuju untuk pergi bersama dan sampai di sebuah penginapan di pulau tersebut. Kanda pun meminjam peta Pulau Kanajima yang ada di penginapan yang akan ia gunakan untuk mencari titik lokasi pemakaman Taiko. Tak lama kemudian, Kanda mulai mengenakan perlengkapan ritual. Setelah itu, Kanda menjelaskan bahwa ia harus menyesuaikan diri dengan energi di pulau tersebut sebelum melakukan pencarian makam. Ritual pun dimulai, dan tampak bonekanya yang sudah berubah bentuk serta muncul bau tak sedap. Kanda pun mulai membaca mantranya, dan gantungannya bergerak dengan sendirinya sambil menunjuk di mana letak makamnya. Namun anehnya, tiba-tiba terjadi gempa, dan sosok Aya pun mulai berkeliaran di sekitar sana sambil menyerang mereka. Ketika sosok tersebut sudah berhasil ditangkap, ternyata Kanda tidak sengaja terinjak sebuah paku, sehingga Tadahiko langsung menyuruhnya untuk segera pergi ke rumah sakit. Kanda pun memberinya alat detektor logam, dan menjelaskan kalau orang zaman dulu sering meletakkan koin di dalam makam sebagai bentuk penghormatan. Sesampainya di Pulau Kanajima, mereka hanya punya waktu 2 jam sebelum airnya naik dan menutup jalan mereka untuk kembali. Tadahiko mengaktifkan detektor logam dan mulai menyisir area sekitar. Alat itu beberapa kali berbunyi, namun tidak semuanya menunjukkan tanda yang jelas. Hingga akhirnya di sebuah titik yang agak tersembunyi, suara detektor terdengar lebih kuat dan stabil. Mereka pun akhirnya menemukan makam milik Taiko yang berbentuk seperti sebuah gentong. Saat Yoshie meletakkan boneka Aya di dalam gentong tersebut, foto milik Mei tidak sengaja terjatuh, sehingga Yoshie langsung lompat ke dalam untuk mengambilnya. Namun sayangnya, dupa yang mereka gunakan jatuh ke dalam, sehingga membakar segel yang digunakan untuk membungkus boneka Aya. Yoshie pun bergegas keluar dari sana, namun Aya sempat menahannya. Untungnya mereka berhasil keluar, namun lagi-lagi rambut Yoshie sempat sangkut di dalam. Tanpa berpikir panjang, Yoshie pun langsung memecahkan foto milik Mei dan memotong rambutnya agar bisa terbebas dari gentong tersebut. Mereka pun tampak lega, karena akhirnya berhasil terbebas dari kutukan tersebut. Setelah kembali dari Pulau Kanajima, Yoshie dan Tadahiko pun langsung disambut oleh Mai yang sudah berada di rumah. Namun sayangnya, ternyata itu adalah ilusi yang diciptakan oleh Aya, karena yang memeluknya itu ternyata adalah iblis. Tadahiko juga sempat bertemu dengan Mei yang terjebak di dalam mesin cuci dan berusaha untuk membebaskannya. Akhirnya diketahui kalau ternyata mereka berdua belum benar-benar terbebas dari pulau tersebut. Setelah membebaskan Mei, ia pun langsung membawa Aya pergi dari sana, dan kali ini mereka benar-benar akhirnya sudah terbebas ilusi Aya. Mereka pun akhirnya berhasil kembali ke rumah dengan keadaan aman. Beberapa hari setelah itu, Yoshie dan Tadahiko pun mencoba melanjutkan hidup seperti biasa. Mengawali hari dengan sarapan bersama, seolah perjalanan ke pulau terpencil tersebut benar-benar telah mengakhiri terornya. 1 minggu setelah Yoshie dan Tadahiko kembali dari Pulau Kanajima, Toshiko pun mulai merasa gelisah karena ia kesulitan menghubungi anak dan menantunya. Telepon tidak diangkat, serta pesannya pun tidak dibalas. Karena khawatir, ia menghubungi Kanda dan meminta bantuannya untuk mengecek keadaan mereka. Sesampainya di apartemennya, Toshiko dan Kanda masuk ke dalam lift. Namun saat pintu lift terbuka, mereka justru tidak bertemu dengan Yoshie dan Tadahiko yang hendak keluar. Toshiko pun menunjukkan rekaman kepada Kanda, di mana dalam rekaman itu, Mai terlihat sedang berbicara dengan boneka Aya. Mai mengatakan bahwa Aya sangat membenci ibunya, karena ia sering disiksa akibat penyakitnya. Mendengar itu, Kanda sadar bahwa mereka telah salah memahami keinginan Aya. Ritual pengembalian boneka ke makam Taiko merupakan kesalahan besar. Kanda juga menyadari bahwa Yoshie dan Tadahiko kemungkinan masih berada di bawah pengaruh hipnotis sejak pulang dari Pulau Kanajima.
Ketentraman yang mereka rasakan hanyalah ilusi, karena Mai sebenarnya masih bersama Toshiko selama ini, dan anak yang mereka bawa adalah boneka Aya.